Trinil, Kembalikan Tubuhku. Film yang dirilis pada tahun 2024, pada awal bulan yaitu Januari tahun ini, menceritakan tentang Rara dan Sultan yang memulai kehidupan baru di perkebunan teh milik ayah Rara di Jawa Tengah. Ketika Rara mengalami serangan ketindihan yang sangat mengerikan, ia menyebutkan nama yang menghadirkan bayangan hantu kepala tanpa tubuh, aka Kuyang, di jendela kamarnya. Khawatir akan keselamatan Rara, Sultan meminta bantuan Yusuf, teman lamanya, untuk mengatasi insiden tersebut. Awalnya sih menolak dan menganggap itu hanyalah ilusi semata. Namun akhirnya Rara mengizinkan Yusuf untuk membantu mengusir hantu yang mulai menerornya dengan memanggil nama Trinil, Kembalikan Tubuhku. Film Trinil yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini ternyata ya sudah cukup lama nih dia tidak memproduksi film horor. Nah, terakhir film horor yang dia direct itu adalah Sundel Bolong tahun 2007. Kan sebelum Sundel Bolong tuh ada Lentera Merah tahun 2006. Pasti kalian tahu lah, diperankan oleh secantik Laudia Cynthia Bella. Nah, kalian juga bisa nonton review Lentera Merah karena gua udah upload ya. Untuk setting film 80-annya dapat banget ya. Memang Hanung Bramantyo ini berhasil membuat penonton merasakan nih view di era 80-an. Bukan hanya dari segi pemandangan, tetapi juga dari segi pakaian. Kalian bisa lihat pakaian-pakaiannya yang dibilang nyentrik, tapi keren sih. Bagus gitu. Kece abis ya. Nah, biasanya Hanung Bramantyo ini ketika menyajikan sebuah film horor, itu tuh nggak hanya sekedar film horor, tapi juga memasukkan unsur-unsur politiknya ya. Oke. Kalau di film Lentera Merah tuh ada ya unsur politiknya. Kental banget malah bisa dibilang. Nah, kalau ini ada di film Trinil, cuman ya tipis-tipis lah, nggak terlalu yang gimana-gimana, gitu. Trinil Kembalikan Tubuhku ini diadaptasi dari drama radio yang berjudul sama, ya, pada era tahun 1980-an yang sangat populer pada zamannya. Nah, justru kemampuan acting dari lead role ini, sepasang suami istri ini agak kurang. Nggak wow banget gitu. Ya, padahal mereka adalah representasi, mereka tuh adalah peran utama. Seharusnya mereka bisa lebih wow gitu, menunjukkan kemampuan acting mereka. Kalau kalian ngeh, ya, ada yang aneh dengan suami si Rara, Sutan, jambangnya. Rambut sama jambangnya itu nggak sinkron. Ada yang beda. Hal ini menurut gua adalah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena si Sultan ini adalah pemeran utama, which is dia banyak screen time. Seharusnya tim make up atau produksinya bisa lebih cerdas untuk menutupi hal tersebut. Jadi kelihatanlah seolah-olah mereka yang dipakainya itu asli, ataupun penampilan mereka tuh bener-bener looks-nya real. Gak yang sinkron gitu. Fatal banget ya. Apalagi dari penampilan. Si Sultan ini kan pemeran utama prianya ya. Gitu. Jadi mungkin harus diperhatiin lagi tuh. Ini dia adalah sosok yang paling outstanding. Dukun. Nah, Dukun ini ya bisa dibilang yang paling keren aktingnya dibandingkan si Letrol. Kalian bisa lihat, dia tuh kan menangani hal-hal mistis. Tapi stylenya tuh lucu. Kayak penyanyi dangdut. Bayangin aja gitu. Kayak nggak menunjukkan kalau dia tuh bisa menangani hal-hal yang mistis. Ya, paling keren dia pokoknya. Nah, seharusnya lead role-nya itu lebih baik daripada Dukun ini gitu.
Ya, meskipun semua orang yang berperan dalam film harus bagus kualitas aktingnya. Jadi, mendongkrak film itu menjadi the next level. Gitu. Pokoknya yang Dukun ini keren deh. Penampilannya kayak kontra banget berbanding 180 derajat. Oke, si Yusuf ini. Nah, film Trinil Kembalikan Tubuhku pasti banyak yang nonton juga nih karena ada kehadiran sosok Wulan Guritno yang dikenal sebagai Hot Mama. Nah, kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi karena ya tadi jam terbangnya sudah oke. Di sini juga Wulan Guritno beradu akting dengan anaknya yaitu si Salom yang cantik banget. Sebenarnya kalian yang teliti dan detail bakalan siapa yang bakal menjadi ghostnya atau hantunya ya. Bisa dilihat di poster ataupun di trailernya. Di film ini tuh bakalan ada kan sosokku yang hantu tanpa badan, ya. Pasti kalian ada yang bilang kalau kuyang tersebut mirip Scarlet the Witch. Pasti sih. Kayak sekilas mirip sih, bukan hanya sekilas tapi kayak mirip banget malah. Meskipun bukan dia, ya, tapi memang efeknya tuh kelihatan mirip si Scarlet the Witch. Seharusnya sosok Doro Rahayuni lebih digali lagi, dieksplor sehingga sebagai audiens tahu at least ya singkat lah tentang Doro Rahayuni dan gimana-gimana tentang dia gitu.